Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-6. Pada perkuliahan minggu ke-6 kali ini kita akan belajar mengenai anuitas, dasar-dasar anuitas. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai bunga, kemudian nilai uang saat ini, nilai uang di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai anuitas. Apakah itu anuitas? Jadi, anuitas itu didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada interval waktu yang sama. Jadi, misalkan kita meminjam sejumlah uang untuk melakukan pembayaran atas sewa rumah. Nah, ini biasanya pembayaran dilakukan per bulan. Misalkan dalam bulan pertama sejumlah sekian. Jadi sejumlah pembayaran yang sama, interval waktu yang sama itu dikatakan sebagai anuitas. Misalkan juga pada pembayaran kredit pegadaian atau pembayaran kredit kendaraan bermotor. Nah, sejumlah uang tertentu dengan interval waktu yang sama itu yang dikatakan sebagai anuitas. Nah, biasanya anuitas itu dilakukan dalam pembayaran tahunan, tetapi pada prakteknya bisa diperluas dalam interval waktu misalkan bulanan, atau triwulanan, atau semesteran. Jadi sama halnya penerapan bunga nominal. Nah, masa pembayaran anuitas tersendiri itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah anuitas pasti atau certain annuity. Jadi pembayaran dilakukan hingga periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah anuitas kontingensi. Jadi pembayaran dilakukan hingga periode waktu yang tidak tentu. Jenisnya adalah anuitas hidup atau life annuity. Jadi pembayaran dilakukan selama seseorang itu masih hidup, jadi tidak tentu. Sedangkan kalau anuitas tentu itu sudah pasti, misalkan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dilakukan pembayaran setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, seperti itu. Nah, pada pembahasan mata kuliah kali ini, karena ini merupakan mata kuliah matematika keuangan pengantar, maka kita akan batasi pada certain annuity atau interval waktunya sudah ditetapkan. Nah, untuk anuitas kontingensi atau life annuity akan kita pelajari pada mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah aktuaria. Pada anuitas tentu atau anuitas pasti itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau immediate annuity. Jadi pembayarannya itu dilakukan setiap akhir periode. Yang kedua adalah anuitas di muka atau due annuity, yaitu pembayaran yang dilakukan setiap awal periode. Dan yang ketiga adalah defer annuity atau anuitas ditunda. Jadi pembayaran itu dilakukan setelah beberapa periode. Nah, di sini untuk anuitas yang pertama yaitu anuitas biasa atau immediate annuity adalah pembayaran dilakukan pada akhir periode ya. Jadi setiap akhir periode. Nah, misalkan di sini kita perhatikan diagram waktu untuk anuitas biasa. Panah 1 ini muncul sebelum pembayaran pertama dilakukan. Jadi pada saat peminjaman, kemudian belum melakukan pembayaran pertama. Asumsikan bahwa tingkat bunga sebesar I periode, I per periode. Nah, nilai kini daripada anuitas biasa itu dilambangkan dengan AN. Jadi di sini adalah AN. Pembayaran setiap periodenya dinyatakan dalam AN. Nah, kemudian tanda panah kedua itu muncul tepat setelah pembayaran terakhir dilakukan. Nah, nilai akumulasi anuitas biasa dilambangkan dengan SN. Jadi setelah selesai akumulasinya itu menjadi SN. Jadi anuitasnya itu adalah dinyatakan dalam AN siku, sedangkan nilai akumulasinya dinyatakan pada SN siku. Nah, di sini ada tanda AN siku, A double dot N siku itu menyatakan anuitas yang dilakukan pada awal periode atau anuitas yang pembayarannya di muka. Jadi pembayaran setiap awal periode. Sedangkan anuitas ditunda nanti simbolnya adalah ada di depannya sini M A N siku. Jadi ditunda sejumlah M periode untuk pembayaran N periode.
Kemudian kita akan mendapatkan formula daripada AN atau anuitas saat ini dengan pembayaran di akhir periode. Jadi misalkan nilai kini suatu pembayaran pertama yang dilakukan di akhir periode pada pembayaran pertama itu dinyatakan dalam V. Kemudian nilai kini untuk pembayaran pertama di akhir periode untuk pembayaran periode kedua itu dinyatakan dalam V kuadrat. Sampai proses ini berkelanjutan sehingga kita dapatkan pembayaran nilai kini untuk satu pembayaran sampai pada akhir periode ke N itu dinyatakan dalam VN. Sehingga total present value atau nilai kini daripada AN itu harus sama dengan jumlahan daripada nilai kini setiap periodenya. Sehingga kita dapatkan persamaan 5.1. AN sama dengan pembayaran pertama yaitu VN ditambah V kuadrat sampai pada pembayaran akhir periode yaitu pembayaran VN. Nah, dari 5.1 ini kita mendapatkan suatu deret geometri. Nah, penyelesaiannya dengan menentukan suku pertama. Ingat ya, penyelesaian suatu deret geometri. Suku pertama A yaitu V, kemudian rasio dan jumlah suku ke N. Rasio adalah UN per UN-1. Misalkan saya ambil suku kedua dan ke-1, sehingga rasionya adalah U2 per U1. U2-nya ini V kuadrat, U1-nya adalah V, sehingga sisanya adalah R adalah V. Karena R kurang dari 1, maka Sn sama dengan A1 min Rn per 1 min R. A-nya adalah V, kemudian R-nya adalah V juga, 1 min V pangkat N per 1 min V. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu ingat bahwa V sama dengan 1 per 1 plus I, sehingga ini kita kalikan V ditambah I kali V sama dengan 1. Sehingga IV sama dengan 1 min V. Nah, untuk pernyataan 1 min V ini bisa kita ganti menjadi I kali V. Nah, ini V-nya bisa kita hilangkan sehingga AN adalah 1 min V pangkat N per I. Nah, analog dengan cara mendapatkan AN atau nilai kini suatu anuitas. Nah, nilai akumulasi suatu anuitas itu dinyatakan dalam SN siku. Jadi S itu menunjukkan nilai akumulasi, N siku menunjukkan pembayaran N periode. Nah, nilai akumulasi suatu pembayaran sebesar $1 atau Rp1 yang dinyatakan dalam akhir periode itu adalah 1 plus I pangkat N-1. Kemudian nilai akumulasi suatu pembayaran sejumlah 1 yang dibayarkan pada akhir periode yang kedua, nah itu adalah 1 plus I pangkat N-2. Nah, proses ini akan berkelanjutan sampai nilai akumulasi dari suatu pembayaran sejumlah 1 pada akhir periode ke N itu adalah 1. Jadi yang paling akhir adalah 1. N-1, ini N-2 sampai terakhir yaitu 1. Sehingga total akumulasi daripada SN itu harus merupakan jumlahan daripada nilai akumulasi pembayaran setiap periodenya. Sehingga kita nyatakan dalam persamaan 5.3 SN sama dengan 1 plus 1 plus I sampai pada 1 plus I pangkat N-1. Nah, kita dapatkan suatu deret geometri. Seperti biasa, penyelesaian dengan menentukan suku pertama dan rasio suku ke N. Suku pertamanya adalah 1, kemudian kita nyatakan ambil suku kedua dan ke-1. Suku kedua adalah 1 plus I, suku pertama adalah 1. Sehingga rasionya adalah 1 plus I per 1, yaitu 1 plus I. Karena R lebih besar 1, jadi kalau sebelumnya deret geometrinya R kurang dari 1, maka untuk nilai akumulasi daripada anuitas sekarang atau saat ini adalah lebih besar 1, Sn sama dengan A kali Rn min 1 per R min 1. R-nya adalah 1 plus I, 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I min 1.
Nah, ini min 1-nya bisa hilang, sisanya adalah 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, kita dapatkan formula untuk nilai akumulasi suatu anuitas. Nah, berikut ini merupakan tabulasi ya, kita terapkan pada I dengan bunga yaitu 2,5%. Nah, N-nya misalkan kita simulasikan dari 1 sampai 50. Nah, kemudian kita mencari nilai Vn. Nah, V pangkat N merupakan 1 plus I pangkat min 1 pangkat N. Kemudian ini 1 plus I pangkat N. Kemudian kita dapatkan AN-nya, SN, dan 1 per SN. Ingat bahwa AN itu menyatakan nilai kini suatu anuitas dan SN menyatakan nilai akumulasi suatu anuitas. Kemudian kita bisa mendapatkan hubungan antara SN dengan AN atau nilai kini suatu anuitas dan nilai akumulasi suatu anuitas. Nah, sebelumnya dinyatakan nilai akumulasinya adalah sebagai berikut dan nilai kininya adalah sebagai berikut. Sehingga kita tarik SN sama dengan AN kali 1 plus I pangkat N dan 1 per AN sama dengan 1 per SN plus I. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh 5.1. Dapatkan suatu nilai kini dari anuitas yang dibayarkan $500 pada akhir periode selama akhir 20 tahun. Jadi pembayarannya setiap setengah tahun selama 20 tahun ya, each half year. Jadi setiap setengah tahun selama 20 tahun dengan tingkat suku bunga 9% yang convertible semi-annually. Jadi jelas ya bahwa diketahui bahwa I2 tingkat bunga nominal yang semi-annually adalah 0,09 atau 9% dengan N pembayaran sampai pada 20 tahun. Kemudian kita convert menjadi yang per annum atau per tahun sehingga I-nya adalah 0,09 per 2, 0,045 dan N-nya adalah N kali 2, 20 kali 2 yaitu 40. Nah, kemudian kita terapkan untuk mendapatkan nilai kini daripada suatu pembayaran anuitas. Jadi yang ditanya adalah ini ya. 500 AN. Nah, untuk N-nya adalah 40 dan I-nya adalah 0,045. Sama dengan 500 kali 1 min V pangkat 40 per 1 per I. Kemudian kita selesaikan dulu V pangkat 40 merupakan 1 per 1 plus I pangkat 40. Kita dapatkan nilainya sekian. Kemudian kita bisa terapkan ke formula awalnya 1 min 0,1719 per 0,045. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah $9.201,11. Jadi nilai kini suatu pembayaran yang dibayar setiap setengah tahun sekali selama 20 tahun itu adalah sebesar $9.201. Contoh lainnya yaitu 5.2. Jika seseorang menginvestasikan dananya sebesar $1.000 dengan tingkat bunga 8% per annum convertible quarterly, berarti 8% per tahun yang nominal 4 kali. Berapa banyak yang dia dapatkan pada akhir periode selama akhir tahun ke-10. Jadi dari soal ini diketahui bahwa I4 atau tingkat bunga yang convertible quarterly ini adalah 8%. Dengan N adalah 10 tahun. Sehingga kita convert per tahun, I-nya adalah 0,08 per 4, yaitu 0,02, dan N-nya dikalikan 4 atau 40 tahun. 40 kali. Sehingga kita diminta untuk mendapatkan pembayaran per bulannya. Jadi how much can be drawn ini berarti anuitasnya adalah R kali A 40 siku, I-nya adalah 0,02 sama dengan 1000. Sehingga R adalah 1000 per 1 min V pangkat 40 per I.
Kita selesaikan untuk V pangkat 40 yaitu 1 per 1 plus I pangkat 40 kita dapatkan 0,4529 sehingga R adalah 1000 per 1 min 0,4529 per 0,02 hasilnya adalah 36,556 sehingga seorang yang di akhir tahun ke-10 mendapatkan nilai kini sebesar $10 pembayaran per anuitasnya adalah sebesar $36,556. Kemudian contoh 5.3. Nah, bandingkan nilai akumulasi dari suatu pembayaran sebesar $1000 yang dipinjamkan sampai pada 10 tahun periode dengan tingkat bunga efektif adalah 9% per annum, jadi 9% per tahun dengan 3 kondisi di bawah ini. Nah, pertanyaan kondisi pertama. Kondisi pertama adalah berapa jumlah yang dipinjam ditambah dengan akumulasi bunganya yang didapatkan untuk akhir tahun ke-10. Kemudian yang kedua adalah bunga yang dibayarkan sampai pada akhir tahun ke-10. Jadi yang pertama ini diminta nilai jumlahnya, yang kedua ditanyakan tingkat bunganya pada akhir tahun ke-10 dan yang ketiga adalah pembayaran pada level pembayaran keberapa di akhir tahun ke-10. Nah, solusinya yang pertama dari soal diketahui bahwa tingkat bunga adalah 9%. Tadi adalah per tahun dengan N adalah 10 tahun. Pertanyaan pertama, nilai akumulasi hutang di akhir tahun ke-10 adalah 1000 kali 1 plus I pangkat 10. Sehingga totalnya adalah $2.367. Sehingga bunga yang dibayarkan adalah 2.367 nilai akumulasinya dikurangi dengan nilai awal yang diinvestasikan sehingga jumlahnya adalah 1.367,36. Kemudian yang kedua, tiap tahun bunga yang dihasilkan adalah 1000 kali 0,09 sehingga didapatkan nilai untuk bunganya sendiri adalah $90. Sehingga total bunga yang dibayarkan adalah 10 tahun kali $90. Jadi $900 bunganya saja selama akhir tahun ke-10. Kemudian yang terakhir, misal tingkat pembayaran adalah sejumlah R, sehingga R kali A10 sama dengan 1000, maka kita diminta untuk mendapatkan R-nya atau anuitasnya. Anuitasnya adalah 1000 per 1 min V pangkat 10 per I. Kita selesaikan V pangkat 10-nya, kita dapatkan nilainya, sehingga R adalah 1000 per 6,417 atau 155,817. Bunga yang dibayarkan adalah 10 kali 155,817, yaitu ini ya, 558,2. Materi selanjutnya adalah due annuity atau anuitas yang dibayarkan di muka. Jadi sama sebelumnya kita telah mengenal anuitas yang dibayarkan di akhir periode atau immediate annuity atau anuitas biasa. Nah, sekarang kita mengenal mengenai due annuity, yaitu pembayarannya dilakukan di awal periode. Jadi kita misalkan pada diagram anuitas berikut ini ya. Jadi panah atas yang pertama ini menunjukkan bahwa adalah pembayaran pertama. Jadi pada saat awal peminjaman sudah melakukan pembayaran pertama. Sehingga pada akhir tahun atau akhir tahun ke N itu sudah tidak melakukan pembayaran lagi. Nah, kemudian sama halnya dengan anuitas immediate atau anuitas biasa, nilai kini suatu anuitas due annuity itu dinyatakan dalam AN siku. Kalau tadi anuitas biasa hanya AN siku, kalau anuitas di muka ada double dotnya, A double dot N siku.
Kemudian untuk nilai akumulasi daripada annuity jenis ini, due annuity ini dengan menggunakan S double dot NC-ku. Untuk mendapatkan persamaannya analog dengan persamaan 5.1 atau cara mendapatkan anuitas biasa. Anuitas ditunda dinyatakan dalam A double dot NC-ku merupakan deret dari penjumlahan 1 plus V sampai pada V pangkat N-1. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan deret geometri, kita tetapkan suku pertama, kemudian R-nya atau rasio suku pertama dibagi suku kedua dibagi suku pertama, sehingga didapatkan 1 min V pangkat N per I kali V. Nah, ingat bahwa I kali V itu adalah bentuk lain daripada D. Nah, selaras dengan ingat tingkat diskon bahwa tingkat diskon adalah suatu pembayaran yang dilakukan di depan. Jadi ketika kita meminjam 100, maka yang didapatkan adalah 94. Jadi sudah dibayarkan di depan. Sehingga kita dapatkan A double dot NC-ku adalah 1 min V pangkat N per D. Kalau tadi ANC-ku biasa adalah 1 min V pangkat N per I. Kemudian untuk nilai akumulasi dinyatakan dalam S double dot NC-ku merupakan deret dari 1 plus I sampai pada 1 plus I pangkat N. Sehingga dengan cara penyelesaian deret geometri tadi kita dapatkan 1 plus I pangkat N-1 per I kali V. I kali V adalah D, sehingga kita dapatkan formula akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita bisa menghubungkan antara A double dot NC-ku, SNC-ku, ANC-ku, dan SNC-ku. Nah, berikut merupakan hubungan-hubungannya. Sehingga S double dot NC-ku adalah ANC-ku ditambah 1 plus I pangkat N. Dan seterusnya. Contoh 5.4. Seorang investor ingin mengakumulasikan dana sebesar $1.000 pada akhir tahun ke-12. Untuk mencapai hal itu, investor berencana untuk melakukan penyetoran setiap akhir tahun, di mana pembayaran terakhir harus dilakukan 1 tahun sebelum akhir periode investasi. Artinya pembayarannya 1 tahun di awal. Jadi maju 1 tahun. Seberapa besar seharusnya setiap setoran yang diberikan jika dana yang dihasilkan itu dengan menggunakan tingkat bunga efektif sebesar 7%. Nah, solusinya yang pertama, misal dana yang diinvestasikan itu dinyatakan dalam P. Nah, kita kan ingin mendapatkan anuitas pembayarannya per tahunnya itu dengan kita kalikan dengan persamaan anuitas pembayaran di muka. Jadi P dikalikan dengan anuitas pembayaran di muka pada akhir tahun ke-11. Awal tahun ke-11. Jadi P S double dot $11. 11 tahun siku sama dengan $1.000. Nah, sehingga P itu sama dengan 1.000 dibagi S double dot 11 siku. Nah, S double dot 11 siku ini memiliki hubungan dengan SNC-ku seperti pada formula sebelumnya. Sehingga saya nyatakan ke dalam S 11 siku 1 plus I. Kemudian ingat bahwa S 11 siku SNC-ku adalah ini 1 plus I pangkat N min 1 per I. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah sebesar $59,21 pembayaran per tahunnya. Sekian materi di minggu ke-6 mengenai anuitas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.